Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sumando Lorenzo dengan NPM 22060592550. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk UAS, yaitu adalah desain sistem transmisi tenaga kapal menggunakan main engine MAN 12V28 P33D STC. Presentasi ini akan menjabarkan desain lengkap sistem transmisi tenaga kapal yang dipadukan dengan mesin utama, yaitu adalah MAN 12V28 per 33D STC. Dengan fokusan yaitu adalah yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemilihan engine. Yang kedua yaitu adalah perhitungan performa dari engine tersebut. Yang ketiga adalah desain porosnya ataupun shaft. Yang keempat adalah kopling. Yang kelima adalah clutch. Dan yang keenam adalah gearbox helical yang saya gunakan untuk mencapai efisiensi propulsi yang andal dan aman. Di sini dengan mata kuliah permesinan kapal yang diampu oleh Pak Dr. Agus Pamitran, izinkan saya menjelaskan untuk tugas ini. Di sini saya membagi menjadi beberapa bab, yaitu adalah bab yang pertama, gambaran sistem pada transmisi pada suatu kapal. Yaitu adalah dengan satu kalimat inti, yaitu sistem transmisi menghubungkan mesin utama ke baling-baling dengan tujuan menyalurkan daya yang menyesuaikan kecepatan putaran dan meningkatkan torsi agar efisiensi propulsi dapat optimal. Dengan konfigurasi utama ataupun rangkaian yang biasanya digunakan dalam transmisi kapal ataupun permesinannya adalah dari awal main engine masuk ke marine flange coupling dengan penggunaan single plate clutch. Jadi saya pada tugas ini menggunakan single plate, tidak double plate, dan masuk ke dalam gearbox dengan helical reduction gearbox dan masuk ke dalam shaft yaitu penghubung kepada propeller shaft dengan intermediate shaft dan masuk ke propeller shaft dan akhirnya gaya mekanik bisa dihasilkan dan disalurkan kepada propeller. Yang memiliki fungsi utama dalam sistem adalah mentransmisikan daya mekanik dari mesin ke baling-baling, menurunkan putaran dan meningkatkan torsi untuk efisiensi propulsi, menyediakan kopling untuk putaran saat manuver dan proteksi dari beban, meminimalkan getaran dan kehilangan energi melalui desain kopling dan gearbox. Dan di sini ada rangkaiannya yang saya bagi yaitu adalah 4, main engine, marine flange coupling, single plate clutch, dan helical gearbox. Dengan diagram alur yang menunjukkan hubungan komponen dan arah perputaran penting untuk penempatan bearing, sambungan flensa, dan perhitungan dari panjang poros yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita masuk ke dalam rangkaian utama ataupun data dan alasan pemilihan dari main engine, yaitu adalah ringkasan parameter teknis MAN 12V28 per 33D STC dan pertimbangan dari saya sendiri mengapa memilih untuk aplikasi dalam tugas besar ini, yaitu adalah pengaplikasian gear transmission pada kapal menggunakan ukuran sedang hingga besar yang akan saya gunakan dari mesin ini. Dengan data utama engine saya adalah tipenya MAN 12V28 P33D dengan power adalah 6000 kW dan speednya adalah di angka 1032 rpm ataupun speed engine dan bore dikali stroke adalah 280 dikali 330 mm dengan MEP-nya adalah 28,6 bar. Dengan SFOC ataupun Specific Fuel Oil Consumption adalah 183,5 G per kWh. Dan alasan pemilihan di balik penggunaan mesin ini adalah dengan medium speed diesel, yaitu dengan daya tinggi 6000 kW. Cocok untuk gearbox reduksi dan efisiensi bahan bakar yang kompetitif di mana penggunaan kapal pada perusahaan dan keandalan operasional untuk kapal patroli ataupun komersial yang seperti saya sebutkan. Dan kita masuk ke dalam kesesuaian sistem, yaitu adalah mesin ini sangat ideal untuk konfigurasi gear drive ataupun memungkinkan pilihan rasio gearbox yang sangat wajar dengan ukuran shaft yang praktis dan penggunaan coupling flange standar industri, di mana MAN 12V2833D STC merupakan mesin diesel medium speed
yang bedanya 6.000 kilowatt yang dipilih sebagai penggerak utama. Pemilihan tersebut didasarkan pada keunggulan efisiensi bahan bakar, seperti yang saya bilang dari SFOC-nya, dan keandalan operasional, serta kesesuaian yang ideal. Kita masuk ke dalam perhitungan ataupun diketahui, yaitu adalah performa engine dan perhitungan torsi dari main engine yang saya gunakan, yaitu adalah menentukan torsi keluaran adalah langkah utama ataupun langkah pertama sesuai dengan referensi yang Pak Agus berikan, adalah untuk mendesain suatu shaft, kopling, dan baut. Perhitungan menggunakan hubungan standar yaitu adalah torsi dengan daya. Dengan kita membutuhkan diketahuinya adalah power adalah 6.000 kilowatt dengan N ataupun RPM dari mesin yaitu adalah 1032 RPM. Dengan rumusnya adalah T sama dengan 9550 dikali P per N. Dengan hasilnya kita mendapatkan hasil perhitungan untuk T adalah 9550 dikali 6.000 per 1032 sama dengan 532 dikali 10 pangkat 3 nano nm ataupun 55,5 kNm yang menjadi basis desain dari elemen transmisi untuk berikutnya. Dan kita menggunakan adalah data material ataupun material pendukung, material pembuat dari shaft yang akan kita gunakan, yaitu adalah menetapkan jenis shaft, material, faktor keselamatan, dan batas tegangan yang digunakan untuk perancangan intermediate dan propeller shaft. Dengan jenis shaftnya adalah intermediate shaft dari yang saya sebutkan di awal dan propeller shaft yang keduanya wajib bisa menahan torsi tinggi ataupun tumpuan radial ataupun aksial dan sambungan dari gear atau flange. Dengan material yang saya gunakan adalah IC 1045 steel dengan SY-nya 530 MPa dan faktor keselamatan ataupun safety factor diasumsikan sama dengan 3. Dan kita menggunakan tegangan izin ataupun T allow sama dengan SY per 2 kali safety factor, di mana 530 dari SY dibagi 2 kali 3, ataupun sama dengan 88,3 MPa, yang digunakan untuk verifikasi diameter dan kondisi kelelahan sederhana. Nextnya adalah bab 2, yaitu desain intermediate shaft ataupun perhitungan dari diameter itu sendiri, di mana perhitungan diameter berbasis torsi nominal dan tegangan geser yang diperbolehkan, yaitu adalah proses pemilih ukuran komersial berikutnya untuk kemudahan dari fabrikasi dan kekuatan untuk shaft tersebut. Dengan data input yang kita dapatkan dari slide sebelumnya adalah 55,5023 nm dengan P allow adalah 88,3 MPa. Yang memiliki rumus dalam suatu hubungan adalah T sama dengan Pi per 16 dikali tau dikali D pangkat 3. Sehingga kita bisa mencari diameter shaft yang paling ideal adalah 16 T per Pi dikali tau dipangkatkan 1/3 yang menghasilkan untuk perhitungan dan pilihan adalah D kalkulasi menghasilkan 147 mm. Dan di sini saya melakukan pembulatan dengan diameternya adalah 150 mm dengan ukuran komersial yang biasanya digunakan pada market. Dan verifikasinya adalah tau per sama dengan 16T per Pi D pangkat 3, di mana 83,8 MPa lebih kecil dari 88,3 MPa. Jadi status yang kita gunakan sangat aman untuk perhitungan yang saya lakukan dari diameter shaft ini. Dengan catatan pertimbangan faktor dari kelelahan, konsentrasi tegangan, dan penopang bearing saat mendesain dimensi dari efektif shaft tersebut. Kita masuk ke dalam desain marine flange coupling, yaitu adalah bab 3, di mana perancangan kopling meliputi pemilihan jumlah dan diameter baut, di mana pitch circle diameter ataupun PCD, dan gaya baut dari torsi yang dihasilkan, dengan tujuan memastikan sambungan flansa aman di bawah beban torsi yang nominal dan margin keselamatan yang telah kita tentukan di slide sebelumnya. Dengan data desain adalah T sama dengan 55,523 nm, dengan jumlah baut diasumsikan sama dengan 8, dan PCD-nya tadi adalah 350 mm, dan L sama dengan 175 mm. Sehingga kita bisa mencari gaya pada setiap baut. F sama dengan T per N dikali L,
ataupun sama dengan 55,5023 dikali 10 pangkat 6 per 8 dikali 175 yang menghasilkan 39,6 kN per baut. Dan diameter bautnya adalah dengan rumus akar dari 4F per Pi dikali tau dengan asumsi tegangan dari tarik baut standar yang digunakan. Perhitungan sederhana memberi diameter baut adalah 26,8 mm sehingga kita menggunakan baut M30 di mana hasil praktisnya marine flange coupling dengan 8 baut M30 pada PCD 350 mm memiliki kelas kekuatan baut yaitu 8,8 ataupun 10,9 dan torsi pengencang saat instalasi. Di sini kita masuk ke dalam clutch dan pengaruh dari RPM tersebut. Di sini saya menggunakan single plate clutch yang dipilih untuk kesederhanaan dan kemudahan analisis untuk perhitungan tugas permesinan kapal ini. Dengan memberi kontrol penghubungan mesin ke gearbox dan melindungi sistem saat beban kejut. Adapun alasan pemilihan adalah konstruksi yang sederhana, perawatan yang relatif mudah, dan ruang instalasi yang efisien untuk tugas perkuliahan ini. Dengan asumsi kehilangan putaran adalah loss sama dengan 5% yang saya gunakan. Jadi NC sama dengan N dikali 1 min loss. Ataupun 1032 dikali 0,95 sama dengan 980 rpm. Atau putaran masuk ke gearbox setelah clutch. Dengan catatan yang wajib kita ingat dengan catatan operasional adalah perlu perhitungan momen inersia, di mana kemampuan transfer torsi gesekan dan pendinginan permukaan gesek untuk aplikasi jangka panjang dari single plate clutch tersebut. Di sini kita masuk ke dalam desain gearbox ataupun pemilihan rasio dan jenis gear yang saya akan gunakan, di mana menetapkan rasio reduksi yang diperlukan untuk mencapai putaran propeller yang efisien ataupun yang paling dibutuhkan, serta memilih gear type yang memenuhi kriteria dengan kekuatan, kebisingan, dan kapasitas daya. Dari data awal adalah NC ataupun input gearbox yang kita gunakan adalah 980 rpm dengan target pada propeller adalah 250 rpm. Di sini saya menggunakan RPM propeller pada umumnya di angka 250 dan rasionya adalah I sama dengan N in per N out sehingga 980 per 250 sama dengan 3,92. Dan di sini saya melakukan pembulatan lagi dengan dipilih I sama dengan 4 banding 1 untuk kemudahan pembuatan manufaktur ataupun fabrikasi dan standarisasi dari gigi ataupun jenis gear yang saya gunakan. Di sini ada pemilihan jenis gear dan di sini saya menggunakan ataupun memilih untuk tugas ini adalah helical gear dengan alasan yaitu adalah operasi yang halus pada saat digunakan terhadap mesin dan noise lebih rendah dengan kapasitas daya yang tinggi. Cocok untuk beban 6.000 kW pada mesin yang saya gunakan dan mesin yang diinstalasi pada suatu kapal. Dan di sini ada parameter helical gear dan dari kesimpulan desain yang saya gunakan. Di sini adalah bab 4, di mana detail penentuan jumlah gigi, verifikasi putaran, dan keluaran gearbox, dan peningkatan torsi. Ringkasan implikasi desain terhadap bagian dari transmisi yang selanjutnya. Di sini kita masuk ke dalam jumlah gigi yang digunakan, di mana Z1. Dengan jumlah gear, asumsi adalah 20 pinion, dan Z2 sama dengan 80, di mana I sama dengan adalah Z2 per Z1, yang menghasilkan angka 4. Dan di sini pun kita bisa mencari RPM output
ataupun yang disebut adalah N2, di mana N2 sama dengan N1 per I, sama dengan 980 per 4, yang menghasilkan angka 245 rpm. Yang mendekati target pada slide awal adalah 250 rpm. Dan torsi output yang ingin kita gunakan adalah T2 sama dengan 9550 dikali P per N2, yang dimana untuk penjabaran perhitungannya adalah 9550 dikali power dari mesin yang saya gunakan adalah 6000 per 245 dari N2 ataupun RPM output, di mana menghasilkan 233,878 Nm, dan kita melakukan pembulatan lagi menjadi 233,9 kNm. Dengan peningkatan torsi yang sangat signifikan sesuai dari fungsi gearbox yang kita inginkan. Di sini kita pun bisa mempelajari ataupun mendapatkan kesimpulan dari perhitungan-perhitungan yang telah saya lakukan, di mana kesimpulannya adalah sistem yang dirancang dari kopling M30 dikali 8 dengan shaft diameter 150 mm dan single plate clutch yang saya gunakan dan gearbox helical I sama dengan 4 memenuhi kebutuhan torsi dan putaran dengan margin keselamatan yang sangat wajar, di mana rekomendasi lanjutannya adalah analisis kelelahan poros jangka panjang, serta perencanaan dari bearing ataupun keyways, serta pemilihan material baut dengan kelas dari tegangan, dan analisis NVH untuk pengurangan kebisingan. Nah, di sini kita masuk ke dalam desain dari propeller shaft ataupun perhitungan dan verifikasi dimensi poros propeller untuk sistem penggerak kapal berbasis spesifikasi torsi dan pembatasan tegang dari geser material. Di mana kita telah mendapatkan perhitungan tadi dengan torsi desain T sama dengan 213,878 ataupun yang kita bulatkan 213,9, dengan tegangan geser yang diizinkan T low sama dengan 88,3 MPa, yaitu adalah perhitungan dari diameter propeller ataupun diameter teoritis yang akan saya gunakan. Yang dimana rumus yang akan digunakan untuk tegangan geser torsi pada poros silinder homogen adalah diameter sama dengan 16 dikali T per Pi dikali tau pangkat 1/3. Substitusi angka yang harus satuan yang dikonsistenkan sehingga menghasilkan perhitungan D sama dengan 16 dikali 233,878 dikali 10 pangkat 3 per Pi dikali 88,3 pangkat 1/3, yang menghasilkan 238 mm, yaitu adalah praktik desain. Nilai teoritis dibulatkan untuk keukuran standar yang berikutnya untuk memudahkan pemesinan, pemilihan bearing, dan faktor keselamatan. Dan keputusan desain yang kita gunakan adalah pemilihan diameter praktis, yaitu D sama dengan 250 mm, ataupun pembulatan keukuran komersial yang tadi demi meningkatkan faktor keselamatan ataupun tidak terjadinya yang tidak diinginkan. Dan kita di sini memverifikasi dari tegangan dan margin keamanan yang telah kita hitung, ataupun verifikasi tegangan geser aktual pada poros dengan diameter yang dipilih untuk memastikan desain berada di bawah batas material yang telah kita tetapkan pada slide awal, di mana perhitungan tegangan geser aktual adalah rumus tau sama dengan 16 dikali T per Pi dikali D pangkat 3, dengan diameternya adalah 250 mm, dengan tau sama dengan 16.023,878 dikali 10 pangkat 3 per Pi dikali 250 pangkat 3 menghasilkan 76 MPa, di mana T aktualnya adalah 76 MPa dan T
stay allow ataupun tow allow yang dibolehkan adalah 88,3 MPa. Di mana kita mendapatkan kesimpulan adalah 76 lebih kecil dari 88,3. Dan status yang kita dapatkan untuk verifikasi tegangan dan margin keamanan berada pada batas aman. Akan tetapi, verifikasi ini hanya mempertimbangkan posisi statis. Untuk aplikasi kapal, evaluasi lanjutan disarankan beban kejut, korosi, konsentrasi tegangan, kelelahan siklik, dan faktor keamanan operasional. Jadi, verifikasi ini hanya mempertimbangkan posisi statis dari perhitungan yang telah kita lakukan pada slide-slide sebelumnya. Apabila pada realitas kapal terdapat evaluasi lanjutan, seperti beban kejut, korosi, konsentrasi tegangan, kelelahan siklik, dan faktor keamanan, maka mungkin verifikasi ini berada pada tidak valid. Akan tetapi, melalui teoritis ataupun perhitungan, status dari tegangan dan margin keamanan berada pada titik aman. Dan kita masuk ke dalam pemilihan dan analisis bearing, di mana justifikasi dari pemilihan bearing, pembebanan, dan target umur L10 untuk menopang propeller shaft pada kondisi operasi kapal. Dengan jenis bearing yang akan kita gunakan adalah tapered roller bearing yang dipilih karena kemampuannya menahan kombinasi beban radial dan aksial serta kompatibilitas dengan sistem shafting marine dengan alasan teknis untuk mampu menahan beban radial yang tinggi, mendukung beban aksial yang muncul dari thrust dan kesalahan alignment dengan tahan terhadap kondisi beban yang dinamis dan cocok untuk layout dua bearing pada poros propeller. Dan jumlah dan distribusi beban yang kita gunakan. Penggunaan jumlah bearing adalah 2 unit dengan beban total yang bekerja pada area bearing diasumsikan W sama dengan 25 kN dari reaksi pada tiap bearing. Dengan RA sama dengan RB ataupun bearing 1 sama dengan bearing 2 sama dengan 12,5 kN adalah pembagian beban sederhana untuk kondisi simetris dari masing-masing. Dan di sini kita bisa menghitung umur ataupun target pemakaian dari bearing yang kita beli ataupun kita gunakan pada pemesinan dan instalasi kapal. Di mana rumus dasar L10 sama dengan C per P pangkat 10/3 dikali 10 pangkat 6 jam. Dengan spesifikasi desain dan pemilihan bearing dengan kapasitas dinamis C sedemikian rupa sehingga L10 lebih dari 50.000 jam. Ini memberikan margin umur yang sangat layak untuk operasi laut jauh dengan program pemeliharaan yang berkala sesuai dengan standarisasi dan verifikasi dari masing-masing klasifikasi di negara ataupun kapal itu berada. Next, di sini kita masuk ke dalam recap desain dan kesimpulan akhir dari tugas UAS ini, di mana slide 13 sampai 14 adalah ringkasan parameter utama dari sistem penggerak serta kesimpulan desain yang valid untuk implementasi pada kapal dengan mesin utama MAN 12V28/33D STC. Mesin dan output yang kita gunakan pada slide awal ataupun yang kita tetapkan adalah engine MAN 12V28/33D STC dengan powernya tadi adalah 6.000 kW dengan RPM mesin berada pada angka 1032 RPM dengan torsi mesin 55,5 kNm. Kita masuk ke dalam bagian shafting dan coupling, di mana intermediate shaft adalah 150 mm ketebalannya, dan propeller shaft adalah 250 mm, yang terverifikasi tau 76 MPa, dan tau allow adalah 88,3 MPa, jadi berada pada status aman. Dan coupling adalah marine flange, di mana 8 dikali M30, ataupun M30 adalah baut yang akan kita gunakan. Kita masuk ke dalam transmisi dan gear, di mana transmisi adalah helical gearbox rasio 4:1. RPM setelah kopling adalah 980 RPM. Dan RPM output propeller adalah 245 RPM. Di mana torsi output adalah 213,9 kNm. Dan bearing adalah tipe tapered roller dengan jumlah 2 unit. Beban tiap bearing adalah 12,5 kN. Dan target umur adalah L10 yang bisa lebih dari 50.000 jam. Dan kesimpulan ringkas ataupun dari perhitungan,
adalah desain powerhouse propeller dengan D sama dengan 250 mm memenuhi batas tegangan geser dan memiliki margin aman untuk beban torsi yang diberikan. Dan penggunaan tapered roller bearing 2 unit cocok untuk menahan beban radial dan aksial, di mana pemilihan C harus memastikan L10 lebih dari 50.000 jam. Dan layout dari transmisinya adalah kopling, gearbox helical, flange coupling yang bisa dikombinasikan untuk menghasilkan RPM dan torsi keluaran yang sesuai untuk profil propellernya. Sehingga seluruh parameter tersebut dinyatakan valid untuk diimplementasikan karena konfigurasi komponennya telah memenuhi batas aman dari tegangan geser poros yang target umur operasional bantalan serta menghasilkan RPM dan torsi keluaran yang sesuai untuk profil propeller yang akan kita gunakan atau dipilih. Sekian penjelasan dari saya. Saya Sumando Lorenzo pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Agus Pamitan untuk kesempatan diberikan tugas UAS pada pemesinan kapal. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhitungan yang telah saya lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang telah menonton.